Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga updating terkait saham swing trade dan bagaimana pergerakan ISG ke depannya. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja review yang akan saya berikan. Posisi sekarang ISG memang lagi-lagi bergerak pada range supply di 6.511 sampai 6.484. Tetapi kalau teman-teman perlu lihat, ada high kemarin di 6.506 dan high hari ini itu di 6.504 tidak mampu bertahan atau tidak berada di posisi high yang sama. Kemungkinan besar jika hal ini terus terjadi, potensi memang ada mengalami koreksi sehat dulu yang kemungkinan bisa mencapai area range 6.389. Dan kalau teman-teman lihat secara akumulasi yang digambarkan secara osilator MACD dari 2 bar hari ini sudah mengindikasikan bahwa volume akumulasi transaksi untuk indeks di 2 hari yang terakhir itu sudah mengalami pengurangan. Dan juga kecenderungan RSI yang sudah bergerak sedikit landai dalam pergerakan trennya. Jadi saya pikir kita harus waspada terkait koreksi sehat yang mungkin terjadi, terlebih pada emiten-emiten yang sudah rally, terutama pada komoditi, batu bara, nikel, dan CPO. Baik, saham pertama yang akan saya review adalah saham agro. Lagi-lagi bukannya tidak bosan untuk membahas agro karena kita perlu updating ya terkait rencana trading plan kita. Dia masih bergerak di range harga di 1995 sampai 1920. Kemungkinan besar dia akan mereject area tersebut dan breakdown ke bawah menuju area 1770 atau bisa mencapai di area 1660 sampai 1565. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih distribusi, jadi saya pikir momentum secara akumulasi masih diberikan untuk agro ke depannya. Selanjutnya ada kejutan terkait saham perbankan, yaitu adalah saham BBHI Alo Bank. Dia di sini membentuk pola pena dengan break yang cukup bagus ya. Dia break kemudian sudah retest di tanggal 11 Oktober dan hari ini kenaikannya cukup besar di 12%, tutup di 4.210. High-nya hari ini di 4.400 merupakan high yang sama yang terjadi di 14 September. Apa kemungkinan besar dia akan melanjutkan high-nya? Saya pikir potensi masih ada jika dia mampu melewati area 4.400 dan dijadikan sebagai area demand. Jika dia berhasil break area supply tersebut, secara MACD dan RSI juga mendukung, saya pikir potensi BBHI menembus area 4.400 masih cukup kuat. Kalau kita lihat secara Fibonacci, target kenaikan lanjutannya bisa mencapai di 4.520 dan juga bisa mencapai di area 5.000. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk trading di saham BBHI bisa mempertimbangkan melakukan pembelian saat 4.400 breakout dan berbatas di area tersebut dijadikan area demand. Ya, seminimal mungkin dia membentuk area sideways dulu ya, membentuk base untuk meyakinkan bahwa posisi demandnya sudah cukup kuat untuk rally menuju area 4.530 dan juga 5.000. Selanjutnya kita akan ke saham Mahaka Radio, ada Mari. Mari di sini membentuk candle hammer ya. Kita memang memprediksi target penurunan bisa mencapai 380 sampai 370. Tetapi kalau kita lihat dan kita luput ya, di sini ada area minor demand. Minor demand yang bergerak pada range harga 398 dan hari ini low-nya itu di 396. Kita tidak cukup detail kemarin menganalisis saham Mari yang kita khususkan untuk saham edisi minggu ini. Tetapi apakah masih ada chance menuju area 380? Saya pikir masih ada. Jika kalau kita lihat dari MACD dan RSI memang sudah dimulai kembali dari sisi akumulasi. Saya pikir masih menarik untuk saham Mari untuk teman-teman tradingkan. Jika dia memang menyentuh area 458 sampai 452 ini,
sebagai area supply dan breakout ke atas, saya pikir layak kita untuk tradingkan. Namun jika hanya meretest saja, jika dia hanya meretest pola penurunan, maka target lanjutan bisa mencapai area di 380 sampai 370. Maka kita perlu pastikan dulu dia konfirmasi breakoutnya cukup valid atau tidak, disertai dengan volume. Selanjutnya, salah satu saham emiten satu perusahaan juga adalah ABA. ABA di sini sesuai dengan target penurunan dan hari ini ARB kembali bisa mencapai area 342. Kalau kita tarik secara low-nya, close-nya hari ini di 408, kemungkinan besar bisa mencapai 16%-an yang dibutuhkan 2-3 hari lagi ya. Namun kalau teman-teman lihat seperti Mari tadi, di sini teman-teman perlu perhatikan di area 364 kemungkinan ada target lanjutan sebagai area pantulan di saham ABA. Dan hari ini juga cukup menarik dari sisi akumulasi dilakukan oleh beberapa broker. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih distribusi cukup kuat. Saya pikir layak kita pantau dulu untuk trading di saham ABA di area 364 atau berada di range area 342. Selanjutnya kita membahas multipolar. Multipolar di sini sudah masuk posisi di area range buy ya, di 406 sampai 342 yang merupakan range buy yang sudah kita lakukan di 20 Agustus kemarin. Dan sekarang memang membentuk pola hammer walaupun di candle merah. Dari sisi distribusi masih volume cukup kuat. Saya pikir momentum penurunan masih cukup ada ya. Area pertahanan terakhir memang di 338. Jika area 338 ini mampu jebol, potensi lanjutan penurunan bisa mencapai area 232 sampai 206. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI, cenderung masih distribusi cukup kuat dengan volume bar. Kalau kita lihat distribusi volume sudah makin menguat ya. Belum ada sedikit pelemahan pertandanya. Jadi saya pikir bagi teman-teman yang belum entry bisa memperhatikan dua area ini, atau bagi teman-teman yang sudah memiliki area entry sebelumnya di 20 Agustus namun belum melakukan taking profit di area 600 yang merupakan area break supply yang kita sudah rencanakan akan menembus area 630 atau 700, tetapi dia tidak mampu jebol sesuai dengan instruksi memang kita sudah keluar ya. Tetapi bagi teman-teman yang misalnya belum melakukan posisi keluar, teman-teman bisa mengambil opsi untuk kurangi posisi ya, atau setidaknya balik modal dulu di BEP. Kemungkinan jika teman-teman sudah melakukan posisi BEP, target selanjutnya untuk averaging down bisa mencapai area 232 sampai 206 jika memang MLPL melakukan penurunan yang masih masif. Selanjutnya ada saham high risk ya. Ada saham CAK. Saya mewanti-wanti ya, posisi indeks yang akan melakukan koreksi, maka saham-saham high risk harus kita perhatikan kembali ya, atau saham gorengan. Cek di sini close di 93. Bagi teman-teman yang tertarik tuh saham cek bisa entry di bawah 90 ya. Di bawah 90 teman-teman bisa entry dengan cut loss saya pikir bisa di bawah 87. Target profit di atas ya, di atas 93, di atas 95, atau ya saya pikir bergerak di range harga 96 sampai 95. Karena kalau kita lihat dari beberapa minggu terakhir, sudah ada terjadi area penjualan cukup kuat di area tersebut dengan membentuk area tail seperti ini, yang menandakan itu merupakan area supply di saham CAK. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung ingin bullish kembali dengan volume distribusi sudah mengalami pelemahan. Jadi saya pikir layak kita pantau untuk saham CAK jika memang market esok itu adalah koreksi. Selanjutnya market selanjutnya dari emiten itu adalah EMPO. EMPO di sini perlu teman-teman perhatikan berpotensi membentuk pattern HTF. Namun pattern HTF-nya saya pikir sangat cukup jauh ya jika ingin break di 163. Namun jika memang EMPO berpotensi HTF, teman-teman bisa melakukan akumulasi secara bertahap. Atau jika teman-teman tidak ingin akumulasi secara bertahap, bisa trading saja. Bisa entry di antara range 130
stop lossnya di bawah 127 atau di bawah 125 juga bisa, dengan target profit bisa mencapai 138 dan seterusnya. Apakah momentumnya masih cukup ada? Saya pikir masih ada ya, tetapi kalau kita lihat dari range untuk melakukan HTF itu sudah sangat tidak mungkin, maka kita close aja kasusnya. Maka potensi bisa mencapai area 126 selama dia bergerak di atas 119. Saya pikir saham Empo masih uptrend dan belum patah trend. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih distribusi memang, tetapi dari sisi akumulasi sudah ada mengalami perubahan walaupun kecil. Ditambah jika memang market mengalami koreksi, saham-saham seperti inilah yang akan manggung. Selanjutnya ada saham oil. Tidak selalu lupa saya mengingatkan untuk saham oil, bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area 302 sebagai pertahanan terakhir di saham perminyakan ini. Upside-nya masih cukup sama ya, di area 336 sampai 350 untuk target profit atau area break bullish. Lalu jika area break bullish itu mampu ditembus, potensi lanjutan bisa mencapai area 390 sampai 400. Dan kalau kita lihat pada time frame kecil, indikasinya memang sudah distribusi kembali. Namun dari sisi volume, saya pikir masih cukup bagus akumulasinya walaupun tipis. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham oil bisa memperhatikan area di atas 302 untuk melakukan trading. Selanjutnya ada saham perkapalan yang membentuk pola ascending triangle ya. Dia di sini membentuk pola ascending triangle dengan close di 141. Ketika dia meretest memang, kemudian dia melakukan posisi upside ya di 150 yang merupakan area break bullishnya, namun tidak cukup bertahan di area tersebut. Potensinya memang jika dia mampu break bullish di area 150, potensi upside bisa mencapai area 155. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih akumulasi. Jadi saya pikir layak kita pantau untuk saham WIN. Jika teman-teman tertarik bisa memperhatikan area 139 untuk entry. Selanjutnya ada saham Jawa. Jawa hari ini banyak ditradingkan dan saya pikir apakah menarik, dan kita bisa lihat bersama tidak ada pola pattern apa-apa di sini. Namun secara volume hari ini sangat besar ya. Jadi saya pikir layak kita minati dulu untuk trading di saham ini. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area 144 untuk entry dan juga di area 139 untuk entry ya. Lalu kita batasi kerugian jika dia turun di bawah 132, teman-teman bisa melakukan cut loss. Taking profit sesuai dengan tailnya saja di 155 dan di 166. Jadi sangat diminati ya untuk saham Jawa jika teman-teman tertarik. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih akumulasi baru dengan golden cross yang terjadi baru hari ini juga. Upside dari pergerakan tren RSI juga sangat masif. Jadi saya pikir potensi untuk saham Jawa mengalami kenaikan selanjutnya masih cukup besar. Selama area entry dan trading plan kita masih sama ya. Selanjutnya ada saham AIMS. Salah satu saham high risk ya bagi teman-teman yang tertarik. Di sini dia membentuk pola yang cukup bagus dengan MACD yang sangat bagus ya. Kalau kita perhatikan di sini ada upside bullish divergence saya pikir. Di sini ada upside bullish divergence. Kalau kita tarik kembali secara pola, nah dia baru saja membentuk pola breakout ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan AIMS. Jika dia melihat dari target pattern, target lanjutannya bisa mencapai area 412 untuk taking profit. 412 untuk taking profit. Kalau kita lihat secara Fibonacci, upside-nya bisa mencapai di 464 untuk taking profitnya, dan area 412 merupakan area 1,25 untuk taking profit juga sama dengan Fibonacci. Jadi saya pikir layak kita pantau dulu untuk AIMS, dan upside
kelanjutannya bisa mencapai area 544 yang merupakan area supply gapnya. Saya pikir MACD dan RSI cukup bagus ya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan saham AIMS untuk besok. Selanjutnya kita updating saham batubara ya, yang hari ini mengalami kenaikan dari harga kowalnya, tetapi dari sisi emiten mengalami koreksi. Dan kalau kita lihat memang indikasi RSI sudah sangat betul ya, dihimbau kemarin memang akan ada indikasi untuk koreksi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan ITMG itu bergerak di range harga 21.850. Di sini ada demand gap ya yang kemungkinan besar akan di retest, di mana posisi ini ketika dia breakout di fase downtrendnya belum pernah sama sekali dia meretest area support yang sekarang dan dahulunya dijadikan sebagai area resisten. Ketika dia breakout memang secara weekly dia belum pernah retest. Nah, kemungkinan besar akan terjadi retest itu, saya pikir potensi masih cukup ada selama offsetnya masih cukup bagus untuk mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat dari volume distribusi hari ini sangat besar, maka kita pantau dulu untuk ITMG buy on weakness di range harga 21.850. Selanjutnya batubara lain ada Indi. Indi juga di sini tidak mampu bertahan dan menuju area 2560 itu cukup berat. Tetapi upside-nya di 2260 masih cukup ada. Bagi teman-teman yang masih baru entry, saya pikir bisa memperhatikan risk and reward-nya. Kemungkinan besar jika dia tidak mampu bertahan di area 2260, potensi bisa mencapai area 2080 sampai 1980. Upside-nya masih sama, RSI sudah mengindikasikan ingin jualan. Tren penjualan hari ini distribusi masih sangat bagus. Jadi saya pikir ketika distribusi sangat bagus, potensi kita melakukan buy on weakness peluangnya sangat besar. Bisa perhatikan area range area 2080 sampai 1980 untuk entry. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik dengan review, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Harap berhati-hati ketika ISG akan koreksi, teman-teman bisa mengambil take profit dulu atau mengamankan aset sementara. Saya ucapkan terima kasih. Recording.